Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, kita bertemu kembali ya pagi ini, masih di suasana pandemi dan PSBB diberlakukan kembali gitu ya. Jadi ya, kita harus mengalir saja gitu, atas nikmat pengaturan yang Allah hadirkan hari ini gitu. Semuanya kan makhluk Allah ya, jadi alih-alih mengeluh, tentu barang siapa yang tetap di dalam keyakinan dan beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan banyak jalan keluar bahkan di dalam masa pandemi. Baik, mungkin saya akan langsung ke slide. Jadi alhamdulillah ada pertanyaan, jadi bisa menyusun materi, cukup waktu tadi untuk menyusun materi. Nah, kita akan langsung lihat saja di screen ya, kelihatan ya Indra ya. Baik, saya akan mengikuti screen saja gitu. Jadi insya Allah hari ini kita akan menyimak ayat-ayat ya. Jadi pertama terkait dengan bagaimana cara agar kita mampu berserah diri kepada Allah dan ikhlas ya, atau ridho gitu. Menerima segala bentuk takdir atau pengaturan hidup yang Allah izinkan terjadi. Ada yang disukai, ada yang tidak disukai, tapi semuanya yang dari Allah pasti baik gitu. Nah, bagaimana kemudian cara kita berdoa dengan benar agar kita bisa membangun dialog kepada Allah gitu. Jadi tidak hanya sifatnya basa-basi gitu ya, atau kita berdoa pun kemudian tidak disertai oleh sebuah keyakinan yang tinggi, keihsanan bahwa Allah senantiasa mendengar. Bahkan sebenarnya di dalam keadaan yang manusia diuji dengan berbagai persoalan kehidupan, di mana dia sampai ke titik tidak mampu, Allah menunggu dia berdoa gitu. Tapi karena mungkin tidak biasa berdoa, jadi ya begitu ya, karena tidak biasa berdoa, jadi setelah keliling cari-cari solusi dari segala arah, barulah pada akhirnya ketika sudah mentok semua jalan keluar yang akliyah atau andalan-andalan selain Allah, baru dia kembali kepada Allah. Itu pun kalau kembali kepada Allah. Yang repot kalau kemudian masuk perangkap syaitan. Jadi syaitan pun sama ya. Syaitan juga menunggu kepanikan manusia gitu ya, karena jebakannya, perangkapnya itu bisa berlaku bagi orang yang akalnya lemah gitu. Kalau yang akalnya kuat mah nggak mau ya, mau diiming-imingi syaitan dengan berbagai jalan keluar, kita tahu kok itu penipu ya. Kita mengikuti arahkan ya, yaitu memang misinya, memang tugasnya gitu. Nah, kemudian bagaimana caranya agar bisa bertakwa dan melepaskan diri dari berbagai kecenderungan yang buruk ya, khususnya yang ada di dalam dada ini gitu. Sombong, marah, ria, ujub ya, dan macam-macam keburukan lainnya yang sulit menghitungnya ya. Hanya kitalah yang tahu gitu. Kita bisa acting baik di depan orang, tapi semua penyakit yang ada di hati itu kita semua tahu ya. Kita semua tahu dan Allah tahu gitu. Dan ketika manusia itu berusaha untuk menata lahiriahnya, batiniahnya masih buruk, kemudian Allah buka begitu melalui ujian-ujian si penyakit-penyakit yang ada di dalam dada gitu. Agar kita sendiri tahu bahwa sebenarnya saya itu masih banyak hal yang buruk gitu. Jadi dia tidak akan berhenti, tidak akan putus asa untuk terus-menerus mohon kepada Allah agar diperbaiki. Kalau manusianya itu meskipun ada keburukan di hatinya, kemudian dia menata lahiriahnya secara baik, kemudian dipandang baik oleh orang lain, seringkali manusianya kemudian hidup dalam ilusi seakan-akan dia benar-benar sudah baik gitu.
Karena manusia lain semua mengeluh-elukan, gitu ya, memberikan testimoni bahwa dia orang baik. Gitu. Tapi kalau Allah itu ingin betul-betul baik ya baik, bersih ya bersih. Gitu. Jadi jangan sampai manusia tertutup oleh tepuk tangan manusia. Ya, kalau ada keburukan, jujur saja. Allah ingin mengungkap itu agar kita terus-menerus mohon kepada Allah agar itu diangkat penyakitnya. Baik, kita langsung lihat ayat demi ayat ya, sahabat-sahabat. Jadi kita tidak akan menjawab pertanyaan satu-satu, tapi mudah-mudahan dengan ayat-ayat yang kita akan buka, itulah panduannya ya, terkait dengan problem yang ada di dalam kehidupan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, sebagai petunjuk Al-Quran ya, kita lihat di Quran surat Yunus, Quran surat 10 ayat 57. Jadi kita harus terbiasa nih sebagai muslim, sebagai mukmin, ketika ada kebingungan, ketika ada pertanyaan terkait kehidupan, yang dibuka pertama kali Al-Quran. Mana ayat yang bisa menjadi panduan, itu yang kemudian kita akan turunkan teknisnya gitu. Jadi di Quran surat Yunus, Quran surat 10 ayat 57, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu sebuah panduan, gitu ya. Mau'izatun, gitu ya. Mau'izatun itu sebuah pengajaran, sebuah panduan, ya, dari Robmu. Jadi ini panduan dari Rob, gitu. Pengajaran langsung kepada manusia dari Rob. Dari Allah yang menciptakan kehidupan ini, yang mengatur, diberikan panduan kepada kita makhluknya. Jadi ini adalah sebuah panduan dari Robmu dan penyembuh untuk apa yang ada di dalam dadamu. Gitu. Petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran adalah petunjuk dan rahmat bagi yang beriman. Bagi yang tidak beriman ya enggak. Ya gimana? Orang enggak beriman gimana mau memperoleh petunjuk? Alih-alih memperoleh rahmat, ya petunjuk saja enggak. Kalau orang beriman, maka dia mengikuti petunjuk. Ketika ditimpa banyak kebingungan, dia mengikuti petunjuk. Ketika dia mengikuti petunjuk itu, Allah rahmati dia. Gitu. Jadi dia ditransformasi ketika dia mengikuti petunjuk Allah. Gitu. Jadi orang yang mengikuti petunjuk Allah itu akan Allah berikan rahmatnya, pertolongan maksudnya. Nah, jadi Al-Quran adalah kitabnya, panduan yang langsung dari Rob. Bukan konsultan kehidupan, bukan konsultan A, B, C ya, ahli dalam ilmu ini tuh enggak, tapi ini yang punya kehidupan, ini langsung dari Rob. Gitu. Jadi kan kebayang, sahabat-sahabat, kalau seandainya kita nih ditimpa berbagai macam problem dalam kehidupan, sementara Allah sudah memberikan panduan dalam bentuk kitab Al-Quran, yang kita buka duluan itu nasihatnya malah kiat-kiat dari orang lain gitu. Ya kan harusnya yang dari Rob dulu gitu. Yang punya kehidupan, yang ngasih panduannya, alih-alih kita buka, yang kita buka malah nyari nasihat dari orang yang mungkin bisa jadi nggak beriman malah ya. Karena dia pandai nulis, bikin buku, bukunya jadi bestseller, itu yang kita baca. Gitu. Terus kita lihat kehidupannya sukses, orang yang nulis buku itu ya sukses di dunia, belum tentu sukses di akhirat. Ketika meninggal kita nggak tahu juga nasibnya, apakah memang dia itu orang yang ikhlas atau tidak. Jadi hati-hati kita salah mengikuti contoh. Nah, kemudian yang berikutnya, kita langsung lihat Al-Quran lagi. Kita nggak akan bahas yang lain-lain, hari ini insya Allah full Al-Quran ya. Yang kedua, petunjuk Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-An'am, Quran Surat 6, ayat 125. Maka barang siapa yang dikehendaki Allah untuk membimbingnya, barang siapa yang Allah hendak membimbingnya, gitu ya, maka dia melebarkan dadanya, meluaskan dadanya untuk Islam, kepada Islam, gitu, kepada din Islam. Dan barang siapa yang dia menghendaki untuk membiarkannya sesat, jadi dibiarkan tersesat oleh Allah gitu, dia akan menjadikan dadanya sempit dan terhalang gitu.
Jadi sesak dadanya itu ya, karena ruang rongganya itu terhalang, terikat gitu. Seakan-akan dia sedang mendaki langit. Bayangin mendaki langit. Kalau orang naik ke gunung yang tertinggi, oksigennya tingkat oksigennya rendah, dingin, itu orang udah susah nafas itu. Oksigen yang mampu dihirup ya oleh paru-paru itu udah sedikit gitu. Ya kalau orang yang ngerti di dalam ketinggian elevasi ketinggian semakin tinggi kan kadar oksigennya makin kecil kan. Nah, kalau misalkan orang naik Gunung Everest aja banyak yang mati kebekuan gitu. Tengah jalan lemes, nggak bisa meneruskan langkah karena nafasnya juga udah susah kan. Semua anggota badannya mulai membeku, nafasnya sudah pendek gitu kan, lemes. Akhirnya tertidur, udah mati aja beku gitu kan. Makanya kalau naik Gunung Everest aja harus ada pemandunya rame-rame, disediakan dulu oksigen di puncak-puncak itu ya untuk emergency gitu, dan harus latihan dulu gitu, klimatisasi katanya ya sebelum naik ke sebuah tempat yang berbeda elevasi. Dia nggak bisa langsung naik kayak orang nyelam ke dalam laut. Kalau mau naik ke permukaan nggak bisa langsung gitu, meledak tuh paru-parunya kan. Ya, tapi dia harus berhenti dulu di kedalaman sekian, ya, tubuhnya menstabilkan diri, mulai naik pelan-pelan kan. Kalau nggak meledak, nggak kuat, paru-parunya tenggelam gitu. Jadi itu kita harus punya daya visual ya. Jadi kebayang Allah memberikan perumpamaan itu indah sekali di Al-Quran. Jadi orang yang Allah menghendaki dibiarkan tersesat, maka dadanya itu jadi terbatas kemampuannya untuk menampung segala problem gitu ya. Seseknya kayak orang nggak bisa napas, kebayang berontak gitu ya. Ya seperti itulah orang ketika dalam kondisi panik, kondisi marah, sedih, campur aduk, ya hidup itu sudah kebayang neraka itu. Ya, itu neraka itu. Neraka dalam kehidupan. Makanya ketenangan itu luar biasa nikmatnya. Problem banyak tapi hatinya bisa tenang, masih bisa berjalan, mencari jalan keluar, itu udah luar biasa. Nah, di sini dilanjut, demikianlah Allah menempatkan kotoran atas orang-orang yang tidak beriman. Jadi sebenarnya kenapa sih seperti paru-paru yang kapasitasnya kecil sehingga untuk bernafas susah? Ya, kenapa kemudian orang yang tadi tidak Allah lapangkan dadanya itu menjadi sesak gitu ketika menerima macam-macam gelar takdir kehidupan gitu. Karena si ruangannya itu tertutup dosa, itu yang disebut rijsun, kotoran gitu. Jadi si dadanya itu tertutup oleh berbagai tumpukan dosa sehingga susah nafas gitu. Susah untuk membaca, susah untuk berserah diri, susah untuk ya tadi ya mengalir ya, bertasbih sesuai kehendak Allah. Jadi dosa itu membuat orang susah untuk berjalan. Makanya nggak mau lanjut kan, maunya berhenti di sini saja gitu. Padahal kita juga akan mati dan pindah alam gitu. Makanya sebelum pindah alam, pastikan perjalanannya tuntas dan dipergunakan waktunya sebaik-baiknya untuk beramal soleh. Agar kalau bersihkan sebersih-bersihnya, sehingga ketika ajal datang, kita masuk ke alam barzah sudah dalam keadaan selamat gitu. Nah itu panduan Al-Quran juga. Kemudian kita lihat ayat ketiga. Ini banyaknya di Al-Baqarah ya, sahabat-sahabat. Jadi kalau di Al-Baqarah ini kita harus kembali ke surat-surat awal sebenarnya Al-Quran itu. Al-Quran itu dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, itu kan dimulai dengan kitab induk ya, umul kitabnya. Jadi artinya apa? Surat-surat awal itu menjelaskan detail gitu. Kalau udah masuk ke juz 30, juz amma udah susah tuh. Di sana Allah sudah banyak berbicara hal-hal yang langsung to the point, tapi ketika kita tidak paham dasarnya, itu jadi nggak bisa memahami kalimat gitu.
Jadi sebelum masuk ke yang advance, Allah sudah meringkas saja, makanya ayatnya pendek-pendek suratnya, tapi isinya dalam-dalam. Kenapa? Karena dianggap yang dasar-dasar ilmu yang Allah ajarkan sudah dipahami gitu. Nah, Al-Baqarah, Ali Imran itu detail gitu. Kalau dibaca satu-satu relatif bisa ngerti harusnya. Asal kita mohon ke Allah, kita ambil air wudhu, kita tenang, kita baca Al-Quran, mohon petunjuk ya. Dari yang surat-surat awal itu lebih mudah untuk dipahami. Tapi kalau seandainya kita langsung buka misalkan surat yang ada di juz amma tanpa pendahuluan, bingung artinya. Pasti bingung gitu kan ya. Jadi Al-Quran itu memang nggak bisa ketika ada masalah dibukanya, ya langsung cari satu ayat, langsung paham, nggak bisa. Al-Quran itu mumpung lagi senggang, mumpung ujiannya belum terlalu berat, baca aja dari Al-Baqarah pelan-pelan ya. Jadi harus berbekal dulu, harus pemahamannya itu dibangun bertahap agar ketika datang gelar ujian Allah, kita bisa lihat di Al-Quran, oh ternyata ini nggak masalah. Ujian Allah ini baik, karena di Al-Quran diceritakan demikian. Dan jalan keluarnya juga ada, gitu kan ya. Jadi pasti bingung, orang yang jarang baca Al-Quran akan bingung dengan kehidupan. Nah, jadi di sini di Quran Surat Al-Baqarah 186, ini Allah juga langsung berfirman, ya, inilah enaknya Al-Quran, langsung firman Allah, nggak perlu dicek and recheck gitu ya. Sumbernya dari mana, apakah ini valid atau tidak, enggak, ini mah langsung dari Allah. Dan jika hamba-hambaku bertanya tentang aku, ya, kata Allah, maka sesungguhnya aku dekat. Aku menjawab seruan dan doa ketika ia menyeruku, memanggilku. Maka hendaklah mereka menjawabku, gitu. Dan hendaklah mereka beriman denganku agar mereka dapat dipimpin menuju kebenaran. Nah, ini menarik kalau satu-satu kita perhatikan. Jadi mungkin sahabat-sahabat nanti kalau lihat terjemahan umum butuh dicek lagi satu-satu dengan tata susunan kalimat sesuai dengan bahasa Arabnya. Jadi ini saya coba kembalikan ke sesuai teks Arabnya lah begitu ya. Dengan harapan bisa lebih memperoleh pemahaman yang benar lah gitu ya, yang lebih mudah gitu ya. Karena Allah kan sesuai dengan begitu susunan kalimatnya gitu. Tapi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kita berusaha untuk mencari terjemahan yang mudah difahami dalam bahasa Indonesia gitu. Nah, ini jadi kalau hamba-hamba bertanya tentang Allah, maka Allah mengatakan bahwa aku dekat. Aku menjawab seruan dan doa. Ya. Jadi ada seruan, ada doa. Ada orang yang menyuruh Allah, ada orang yang berdoa. Ya. Menyeruh itu hanya manggil ya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu menyeruh tuh. Ya Allah, ya Rahman, gitu ya. Itu belum berdoa, belum menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Ya. Baru menyeru, gitu. Ya. Itu Allah jawab itu Allah udah langsung jawab gitu. Tapi kan ketika banyak masalah ditimpa sesuatu, orang itu refleksnya nggak nyeru Allah. Kalaupun nyeru, aduh ya Allah, kenapa ya ini terjadi? Basa-basi. Gitu. Ya kan Allah juga lebih tahu kan, siapa yang menyeru ketika ditimpa sebuah ujian, langsung ya Allah gitu ya. Beri hamba kesabaran. Ya Allah, itu Allah langsung hadir. Dia menyuruh Allah, kemudian dia berdoa, ya Allah beri hamba kesabaran, beri hamba pemahaman. Dia langsung berdoa, ya dia menyuruh Allah dulu, kemudian langsung berdoa. Tapi umumnya, aduh ya Allah kenapa ya ini gini gitu ya. Itu basa-basi, nggak ke Allah gitu. Nah, setelah kemudian tadi teriak, duh ya Allah, kenapa ya hidup ini berat sekali. Ya itu doa macam apa gitu kan. Jadi kita juga harus ngerti ketika kita ditimpa sesuatu yang berat, langsung seru dan berdoa aja ke Allah. Jangan komplain tapi pakai kalimat Allah gitu.
aduh ya Allah, kenapa ya hidup ini? Nah setelah itu dia langsung kontak-kontak orang, manusia, gitu, minta tolong sana sini kan. Nah padahal Allah sudah mengatakan bahwa aku dekat, gitu, aku menjawab seruan dan doa, ya ketika ia memanggilku, gitu, maka hendaklah mereka menjawab aku. Jadi menjawab Allah di sini dalam artian ketika kita memanggil Allah, kita memanggil Allah, kemudian kita berdoa kepada Allah, gitu kan ya. Allah menjawab sebenarnya. Sebenarnya jawaban Allah itu sudah ada di Al-Quran. Jadi kita nggak nanya juga, semua pertanyaan kita itu udah Allah taruh di Al-Quran. Ya cuman karena jarang baca, jadi berdoa-berdoa kok nggak diijabah, kok nggak dijawab. Ya udah lengkap jawabannya Allah itu di Al-Quran, tinggal buka, gitu kan. Nah ketika orang itu tadi menyeru Allah, berdoa, kemudian mereka menjawab Allah, artinya dia cari jawaban atas pertanyaan dia, ya, yang telah Allah berikan di dalam Al-Quran, dibuka. Ketika kemudian di situ ketemu, itu dijawab, gitu. Ini loh jawaban dari Allah begini, maka ikuti bacaannya, maksudnya itu. Jawab seruannya Allah. Allah jawab di Al-Quran, maka ikuti. Ya, jawab gitu seruan Allah itu. Kalau kamu begini, hendaklah begini. Ya. Kalau kamu ditimpa begini, hendaklah kamu begini. Nah itu diikuti bacaan itu, gitu kan? Diikuti bacaan sesuai yang Allah berikan, petunjuknya. Gitu. Dan kemudian hendak mereka beriman denganku. Jadi kalau udah baca Al-Quran, menjawab seruannya Allah, Allah ngasih panduan, kita ikuti. Nah, mengikuti itu kalau nggak punya keimanan nggak bisa juga, karena penuh keraguan-raguan. Bener nggak ya ini? Loh ayatnya ada. Ya, tapi ketika dia menggunakan ayatnya, dia ragu, gitu kan. Nah, ketika tidak ada orang yang pernah menggunakan ayat itu, memang lebih sulit akhirnya. Tapi kalau disatukan dalam sebuah jamaah, ya bersama-sama, maka di antara komunitas itu sama-sama orang yang mencari Allah dan berusaha untuk mengenal Dia, gitu ya. Ada yang sudah pernah menyeru Allah, kemudian mengikuti seruan itu, kemudian diberikan bukti-bukti. Nah, sehingga ketika yang lain ada yang baru, kan tadi timbul dia ragu kan, ini benar kayak gini atau enggak? Saya udah berdoa kok malah datangnya begini. Ketika dia tanya kepada yang lain bisa sharing gitu. Iya emang begitu, bentuk pertolongannya, waktunya, caranya, jangan kita yang ngatur, Allah yang ngatur. Gitu. Pokoknya kalau udah berdoa ke Allah, ikuti aja, jangan banyak nanya lagi. Ikuti aja, meskipun bingung nanti gelarnya, ikuti aja. Itu pasti Allah tuntun ke jalan yang lurus itu, yang selamat itu, gitu kan. Makanya alhamdulillah kan kemarin kita sama-sama Allah berikan nikmat untuk bisa mendengarkan sharing kisahnya Olin dan Orin gitu. Nah di sana seharusnya kita bisa mengambil pelajaran gitu. Ya masing-masing dengan ujiannya sendiri-sendiri ya. Mungkin tidak akan sama persis kisahnya nanti ke setiap orang, tapi prinsipnya sama. Jadi kalau kemarin sahabat-sahabat lihat, ya, saya juga baru tadi posting ya, mohon maaf agak telat gitu karena banyak kesibukan minggu ini. Kalau sahabat lihat kesamaan antara testimoni yang dilakukan Olin dan Orin, itu adalah cara mereka berdialog ke Allah gitu. Ya Allah, bener nggak ini? Ya Allah, saya harus bagaimana? Gitu kan. Allah jawabnya bingung kan. Kok dijawabnya gini? Kok udah berdoa dikasihnya yang ini? Gitu kan. Kok sudah berdoa tetap kejadiannya gini? Bingung kan. Gitu. Tapi harus diikuti. Gitu. Itu cara Allah menjawab melalui gelar takbir. Gitu. Nanti kalau sabar, sholat, ikuti saja sesuai dengan jalan kehidupan yang Allah berikan, nanti akan ngerti, oh pantesan saya harus ngalami itu.
pantesan meskipun sakit gitu ya, tapi ternyata itu tuh jalan takdir yang baik ya. Allah lagi membersihkanku, Allah lagi mengajariku. Kesimpulannya adalah Allah sayang ke aku itu gitu, karena tidak membiarkan aku semau-mau saya sendiri gitu kan. Kalau Allah biarkan manusia seenak dirinya sendiri, wah nggak tahu udah di mana sekarang gitu. Udah diperangkap sama setan gitu. Nah gitu, sahabat-sahabat. Kemudian berikutnya kita lihat lagi, ini kita tadabbur Al-Quran aja hari ini. Ya. Jadi sahabat-sahabat mudah-mudahan jadi semangat, termotivasi untuk membaca Al-Quran masing-masing. Karena Al-Quran tuh luar biasa sekali gitu ya, sangat relevan dengan problem kita gitu. Nah di Quran surat Al-Isra, Quran surat 17 ayat 110, katakanlah Muhammad, ya katakan kepada kita ya, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang manapun kamu menyeru, dialah pemilik nama-nama yang terbaik. Allah itu namanya banyak gitu, asmanya itu. Ya mau pakai Allah, mau pakai Ar-Rahman, ya. Dan semua Asmaul Husna-nya. Al-Latif, Al-Halim, ya. Mau pakai yang mana gitu menyerunya. Semakin kita mengenali asma-asma Allah, semakin kalau ditimpa sebuah ujian tertentu, cari dong nama yang paling pas gitu. Ya sebenarnya Allah mau diseru dengan ya Allah, ya Rahman, ya Allah ngerti. Tapi kan artinya Allah juga ingin kita kenal ya, bahwa ini loh Allah itu punya asma-asma. Kalau kamu pakai asma yang tepat, lebih cepat. Berarti kamu mengenali Allah gitu. Al-Fatah, kenapa Al-Fatah yang dipakai? Karena kita terhalang sesuatu, kita mohon dibukakan. Ya, Ar-Razzaq, kenapa Ar-Razzaq yang dipakai? Karena yang kita butuhkan itu terkait dengan rizki. Rizki itu bukan uang ya. Rizki itu pemahaman, ya rizki langit, rizki bumi, rizki sehat. Ya, Ar-Razzaq itu, gitu kan. Jadi dia pemilik semua nama-nama yang terbaik itu. Mau pakai yang mana? Silakan gitu. Sesuai pengenalan masing-masing. Seminimalnya, kalau tidak atau belum banyak mengenal Allah dengan asma-asmanya, ya sudahlah pakai Allah atau Ar-Rahman aja. Gitu. Ya. Dan di sini dilanjutkan, dan jangan kamu mengeraskan suaramu di dalam sholatmu, dan jangan pula diam di dalamnya. Gitu. Tapi carilah jalan di antara kedua itu. Jadi kalau berdoa kepada Allah tuh nggak usah teriak-teriak. Ya, nggak usah tiap hari menuntut, ya Allah yang kemarin belum, ya Allah yang kemarin belum. Ya Allah, kenapa kok lama sekali? Kapan ini selesainya derita ini? Terus menerus gitu. Ya, terus maksa Allah harus besok, harus begini pertolongannya. Itu namanya mengeraskan suara. Ketika sholat, munajat, teriak-teriak gitu, maksa-maksa. Jadi kalau Allah ngasih pertolongan, ya, kalau ngasih bantuan itu harus sesuai yang kita mau gitu, seakan-akan gitu. Jadi pokoknya ya Allah tolong saya ya, tapi syaratnya ya Allah jangan nanti dikasih yang gini, kalau bisa yang ini. Wah nawar. Udah minta tolong ke Allah tapi ngatur gitu. Ya, maunya begini begitu. Jadi kalau ke Allah adabnya jangan mengeraskan suara gitu. Ya wajar aja gitu kan. Dan jangan pula diam. Diam itu artinya ya sudahlah kita nggak berdoa sama sekali. Allah kan senang manusia berdoa. Ya, tapi kita minta ke Allah itu presisi. Gitu. Ya. Ada yang sudah Allah kasih, tapi itu sedang digelar, belum selesai. Kan Allah ngasih jalan keluar itu bertahap. Jadi kita minta lagi yang kemarin maksud Allah itu lagi bekerja, lagi ngasih tahap demi tahap jalan keluar, kita minta terus, ya ini gimana, ini udah dikasih, ini lagi dibenerin, lagi disembuhkan, lagi diselamatkan,
udah kalau yang ini mah udah ikuti aja, kan udah Allah kasih, teman jalannya nggak bisa langsung, bertahap. Nah, yang mana lagi selain yang itu yang dibutuhkan gitu. Jadi kita juga harus mengenal kebutuhan kita. Ya. Kemarin udah bikin proposal ke Allah, udah dikasih, bertahap sama Allah dikasihnya. Yang kemarin proposalnya ya sudah disimpan, itu Allah lagi kasih tuh, ikuti aja. Nah, yang lain-lain yang kita minta yang belum gitu kan. Nah, itu kan nggak mudah ya, berdoa ke Allah dan tahu mana yang sedang Allah treatment, yang sedang Allah ijabah doa kita bertahap tadi, ya. Dan mana yang seharusnya kita minta, kita belum minta gitu. Nah, semua itu butuh pengenalan terhadap Allah. Nah, kemudian berikutnya, nah, jadi saya cuma ingin menunjukkan bahwa nggak usah pakai pemikiran manusia, baca Al-Quran aja enak kan. Ya, untuk bisa memahami jalan keluar itu seperti apa, ya sudah aja. Al-Quran itu udah lengkap sebenarnya. Nggak butuh pakai lagi lamun kata manusia mah harus gini menurut saya gini gitu, nggak usah dibumbu-bumbuin dengan pendapat kita gitu. Allah tuh udah cukup lengkap, tinggal kita menurunkannya, mendaratkannya menjadi SOP gimana gitu. Nah, kemudian di Quran surat Al-A'raf ya, 55 sampai 56, serulah Robmu dengan kerendahan hati dan di dalam kesendirian. Kalau doa itu ya rahasia, sir ya. Kalau berdoa itu rahasia. Di luarnya dia hadapi saja gelarannya itu, tapi di dalam dia mohon, ya Allah ya. Di luar kelihatan gagah aja hadapi secara akliyah, padahal di dalamnya minta ke Allah gitu. Kebanyakan yang dilakukan, lahiriahnya nggak bekerja, lafaz doanya gede gitu. Wah, doanya dilafazkan, tapi nggak bekerja kan. Jadi, kita berdoa kepada Allah secara rahasia gitu. Kita dengan merendahkan diri, kita kerjakan yang kita mampu, tapi pasti kita nggak mampu ini untuk menyelesaikan kalau tidak Allah tolong gitu kan. Nah, terus kita mohon, ya Allah, mohon pertolongan dari sisimu, ya, jadikan aku hamba yang mampu bertawakal, ya. Ya, aku kerjakan yang aku mampu, sisanya serahkan ke Allah dan mohon jalan keluar terbaik. Jalani aja, gitu. Itu namanya dengan kerendah hatian dan kesendirian, gitu. Karena orang ngelihatnya orang itu bekerja aja, ya. Padahal sebenarnya di dalam hatinya sambil bekerja itu berdoa terus karena dia ngerti kalau hanya karena kerjaku ini nggak akan mungkin itu selesai gitu ya. Tapi kan aku juga malu dikasih ini semua, artinya juga harus beramal ya. Harus berupaya dulu dengan semua yang Allah sudah kasih. Tapi sambil mohonnya ke Allah. Ya, sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya tadi berdoanya itu wah dijaharkan ya, dikeluarkan tiap hari zikir doa besar, semua orang tahu dia itu orang yang rajin doa gitu. Tapi secara lahiriah ya tidak melakukan apa-apa gitu ya. Akhirnya lama-lama nanti ngerasa bahwa dia mah nggak usah bekerja, pokoknya doanya pasti diijabah karena dia disayang Tuhan. Wah, repot gitu ya. Padahal Nabi semua nggak ada tuh, kerja semua. Berat Nabi itu semua, beramal semua gitu. Padahal kalau berdoa saja mungkin juga didengar Nabi ya, tapi kan tidak seperti itu. Nah, dan janganlah kamu menyebabkan kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaiki. Gitu. Dan serulah dia dalam ketakutan dan penuh dengan harapan. Ya, manusia kan tadi butuh solusinya untuk besok, berdoa ke Allah. Ya deg-degan. Ya, udah tahu kita tuh hanya bisa berdoa, nggak boleh ngatur Allah kan. Kita berdoa, serahkan ke Allah nanti nolongnya gimana. Kita nggak bisa berdoa tapi terus merintah-merintah Allah, bantunya harus begini, begitu, ya harus sesuai keinginan kita kan nggak bisa. Tapi
Misalkan kalau hutang jatuh temponya besok, kan deg-degan itu. Ya sudah berdoa sekarang, jatuh tempo harus besok, ada jalan keluar. Ya tentu, ya takut. Ya nggak tahu nih Allah kasih nggak besok, tapi kan ya kita sudah berusaha, kita sudah berdoa ya. Tapi juga jangan sampai membatasi kuasa, gitu. Harus dengan penuh harapan juga. Gitu. Ternyata besok jam 10 urusannya, jam 7 pagi Allah kasih jawabannya. Tiba-tiba ada. Gitu. Allah kan kun fayakun. Jadi kita juga jangan mendahului gitu kan. Ya nggak mungkin lah Allah ngasih langsung, pasti Allah ngasih ada jalan lain. Belum tentu, Allah bisa kasih langsung juga. Ya, pokoknya kalau sudah berdoa, serahkan ke Allah, ya harap-harap cemas gitu kan. Kalau enggak, ya sudah nggak apa-apa, berarti ada yang lebih baik. Ya. Tapi ya kita lihat besok aja, gimana Allah ngaturnya. Tiba-tiba Allah kun fayakun, tuh kan, kataku juga. Ya, Allah mah terserah Allah, mau ngasih langsung bisa, gitu kan. Nah hal-hal begitu tuh, dan itu nggak mudah karena di pertengahan ya, pertengahan gitu. Antara harap-harap cemas, takut dengan tadi penuh harapan gitu. Nah sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang yang melakukan kebaikan, tapi minal muhsinin. Jadi kalau yang berdoanya adalah muhsinin, orang yang banyak melakukan keihsanan, kebaikan, ya, sebenarnya lebih cepat datangnya gitu. Tapi kalau agak kurang dalam berbuat baik sesuai perintah Allah ya, berbuat keihsanan, maka ya tetap Allah bantu, tapi ya tidak sedekat rahmat Allah itu tidak sedekat dengan orang-orang yang muhsinin gitu. Jadi kalau kita muhsinin ada masalah langsung mohon ke Allah, kemudian serahkan. Kalau ternyata Allah belum kasih pada saatnya, berarti ada yang lebih baik jalannya. Ya. Tapi jangan juga berasumsi bahwa Allah nggak bisa ngasih pada saatnya, bisa. Gitu. Nah kalau dia muhsinin, dia lebih tenang harusnya. Gitu. Jadi nggak usah ngatur-ngatur Allah, yang penting kamu banyak berbuat baik. Kalau kamu pas lagi ada kebutuhan ke Allah, berdoa, dan Allah sudah menjelaskan bahwa rahmat Allah itu dekat khususnya kepada muhsinin gitu. Seperti itu, sahabat-sahabat. Terakhir, jadi ini bahas Quran ya, ayat demi ayat saja. Di Quran surat Al-Fat, Quran surat 48 ayat 26. Ketika orang-orang yang kafir ya, menanamkan kesombongan di dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah kan. Jadi yang disebut kesombongan jahiliyah itu sombongnya karena nggak ngerti, gitu. Jadi kesombongan jahiliyah itu susah dikasih tahu karena merasa benar, karena nggak ngerti, gitu. Jadi sombong karena kurang pengetahuan. Beda dengan kesombongannya mungkin orang-orang yang fasik, orang yang sudah beriman kemudian kafir kembali, beda itu. Jadi kalau ini mereka sombong, mereka itu menentang, mereka itu susah untuk mendengarkan, malah yang ada menghina, ya. Wah ini mah agama terus, tapi hidupnya kayak gitu katanya. Mungkin belajar agamanya juga karena frustasi itu, karena kehidupan. Udahlah, agama mah standar aja, yang penting mah kita mah kerja yang benar. Ini ya itu nasihat umum kan. Jadi itu ada kesombongan, tapi kesombongan jahiliyah. Karena mereka nggak ngerti sebenarnya gitu. Maka kemudian kalau orang yang tidak Allah turunkan ketenangannya, jadi maksudnya sakinahnya ini kan sakinah tahu gitu ya, jadi ketenangannya dari sisi Allah, kita panas kupingnya. Akhirnya orang mukmin jadi nggak sabar setiap kali dia menyampaikan sesuatu, direndahkan, dihina, dikesampingkan. Kita jadi nggak sabar gitu. Padahal yang ngomong itu orang yang harus dikasihani. Ya, karena mereka belum ngerti. Kita cari bahasa yang terbaik agar kita bisa berdakwah kan, harusnya begitu ya. Ya, maka Allah kemudian tadi ketika Allah orang-orang kafir tadi menanamkan kesombongan dalam hatinya, yaitu kesombongan jahiliyah ya.
kesombongan karena kebodohan gitu. Maka kemudian Allah menurunkan ketenangannya atas Rasulnya dan atas orang-orang yang beriman gitu. Dan mengokohkan mereka dengan kalimat takwa. Ya. Jadi tidak mudah terpancing, tidak mudah marah, tidak mudah nggak sabaran, ya tetap menyeru manusia dengan cara yang baik, dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, apalagi dakwah ke keluarga kan, itu nggak mudah. Kita nggak bisa memaksakan orang untuk beriman. Yang kita bisa lakukan, berikan nasihat yang baik dengan cara yang baik, sesuai momen, sesuai kondisi, sambil mohon ke Allah, semoga Allah yang memberikan hidayah kepada orang itu. Atau tunggu nanti dia ditimpa ujian, dia kemudian butuh kita ingin ngobrol, diskusi, tapi harus sabar kan. Gitu. Nah, untuk bisa bertakwa itu nggak mudah. Gitu. Jadi Allah turunkan ketenangan dulu, ya. Nah, kemudian Allah mengokohkan mereka dengan kalimat takwa. Gitu. Jadi kalimat takwa itu artinya kita dijaga betul agar tidak terpleset. Gitu. Takwa itu baju memang betul. Ini pakaian sabar, pakaian syukur, pakaian ridho, ya. Itu apa namanya? Allah perkuat gitu. Wahai orang-orang mukmin, gitu kan, misalkan ada di ayat Al-Quran tadi, kuatkanlah kesabaranmu, gitu kan. Jadi sudah ada musibah, ditimpa lagi masalah, ya ada pula orang yang nyakiti, itu padahal Allah lagi uji ya. Nah, makin nambah bebannya, makin nambah problemnya, makin Allah tambah kadar ujiannya, makin diperkuat kesabarannya gitu. Kalau yang nggak diperkuat kesabarannya kan pasti jebol ya. Jadi Allah nggak mungkin meningkatkan ujian tapi nggak diperkuat baju takwanya, nggak mungkin. Nggak akan kuat manusianya gitu. Ya, kalau nggak diperkuat, ujiannya aja yang ditambah, pasti akhirnya kelepasan, marah. Ya sabar sih sabar katanya. Tapi kan ada batasnya. Saya udah cukup lama bersabar, nggak kuat juga. Itu artinya tidak ditambah baju takwanya. Tapi kalau Allah wajibkan atas mereka kalimat takwa, ujiannya nambah, masalahnya nambah, baju sabarnya Allah tambah juga. Jadi dikasih perisai. Jadi ya jalan aja, nggak ada masalah. Gitu. Makanya itu sakinah dulu, ketenangan itu luar biasa. Itu udah pertolongan yang besar di awal. Tanpa kesabaran, orang nggak bisa sholat, nggak bisa doa yang benar, gitu ya. Nggak bisa nyikapi segala sesuatu dengan syukur gitu kan, yang ada mengeluh gitu. Nah jadi dan mereka lebih pantas dan lebih layak terhadap kalimat takwa itu, dan adalah Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Nah jadi tadi ada pertanyaan gimana caranya agar kita bisa bertakwa. Itu ada skema di kiri ya, nanti sahabat-sahabat silakan lihat di Al-Quran. Panduannya di Al-Quran ada di Al-Baqarah ayat 21, di Al-Baqarah ayat 63, di Al-Baqarah ayat 179, di Al-Baqarah ayat 183, ya. Di Quran surat Al-An'am 153, surat Al-A'raf ayat 63. Jadi Al-Quran apa sih yang kita nggak bisa temukan jawabannya? Jadi kalau ada pertanyaan gimana agar kita bisa bertakwa, menjadi hamba yang takwa, maka di ayat-ayat itu Allah jelaskan. Ya, beribadah kepada Allah agar engkau bertakwa. Kemudian pegang teguh perjanjian agar engkau bertakwa. Ingat kisos agar engkau bertakwa. Kalau kamu nyakitin orang lain, kamu akan dibalas loh. Ya, kalau nggak di dunia, di akhirat. Gitu kan ya. Karena ingat itu, jadi nggak jadi. Nah, itu bertakwa, gitu kan. Gitu. Kalau menghina orang lain, kalau menggibah orang lain, kalau Allah mau kasih kisosnya, tidak akan meninggal orang itu kecuali mengalami takdir yang sama dengan orang yang dia gibahi. Mau nggak? Ingat kan, wah takut, nggak jadi gibahnya, gitu kan. Itu ingat kisos maksudnya, gitu kan. Nah, kemudian berpuasa juga sama, agar bertakwa puasa. Karena puasa itu banyak kecenderungan
banyak keinginan yang kemudian ditahan oleh lagi saum. Ya. Jalan-jalan, pengen jajan ini itu, oh nggak boleh lagi saum. Ya. Lagi bekerja, dipancing orang marah, mikir lagi saum, nggak boleh kan. Jadi banyak hal yang ketika di hari-hari biasa, ketika tidak saum itu dilepaskan begitu saja, ketika ada saum itu dia belajar menahan gitu. Nah kemudian ikuti jalan Allah gitu kan, agar engkau bertakwa. Kalau engkau ikuti jalan syaitan, nasihat-nasihat orang yang mengarahkan kepada ya mungkin jalan keluar, tapi jalan keluarnya itu bahaya gitu ya. Maksudnya baik, tapi salah caranya kan, itu juga bisa gitu. Karena yang ngasih nasihatnya mungkin saudara, keluarga, karena sayang, maksudnya baik, tapi caranya salah, tidak sesuai Al-Quran. Begitu kita ikuti, itu makin celaka gitu. Dan juga taat kepada Rasulnya gitu. Nanti insya Allah teman-teman bisa lihat ya di ayat-ayat itu. Nah jadi itu cukup padat gitu ya, dan sebenarnya lebih menarik begini gitu. Kita bisa dapat jawaban langsung dari Al-Quran, dan semoga itu kita diberi pemahaman agar bisa mengoperasionalkannya. Ya itu yang bisa saya sampaikan hari ini, Indra. Mudah-mudahan ini suasana lain ya. Jadi dari awal saya tidak bicara pendapat-pendapat pribadi gitu, tapi kita hanya baca Al-Quran saja. Bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat sahabat-sahabat yang misalkan ada ingin lebih mendalami atau ada pertanyaan, bisa via chat ataupun bisa open mic. Untuk sementara ini ada pertanyaan yang masuk dari Mbak Lin. Ini dibacakan ya Pak ya. Ya, Mbak. Mohon pencerahan Kang Yudis, apakah sudah tepat jika kita terus menjaga prasangka baik dengan terus berdoa dan berharap akan perubahan positif walaupun dihadapkan per saat ini pada realita yang out of control, jauh keluar syariat Islam. Apakah kita boleh berprinsip miracle happens indeed? Gitu kurang lebih Pak. Betul, Helin. Itu yang kita punya hanya itu. Selama menyertakan Allah. Miracle does happen gitu. Jadi mukjizat itu memang berlaku. Gitu. Cuman kan mukjizat itu kuasa Allah ya, kuasa Allah. Gitu. Jadi yang kita bisa lakukan itu adalah, makanya kan ketika misalnya kita menghadapi orang lain lah gitu ya, menghadapi orang lain, kemudian kita ingin sama-sama menata komunikasi, misalnya ini contoh aja. Gitu. Nah tentu kalau ingin menata komunikasi, kemudian namanya manusia itu kan bermuamalah ya kalau di dunia. Dia nggak akan mungkin hidup sendiri. Kalau hidup sendiri dia di gua sendirian ya nggak ada masalah gitu ya. Ketika dia berinteraksi dengan orang lain, mau itu suami istri, mau itu adik kakak, mau itu dengan teman dan lain sebagainya, itu tentu ketika ada problem-problem yang harus berubah itu tidak bisa hanya salah satu. Ketika kita ada problem komunikasi sehingga dalam sebuah kondisi itu kita jadi sulit, seringkali kita berasumsi bahwa problem itu hanya di orang lain. Gitu. Jadi padahal sebenarnya di kita juga ada problem. Gitu. Nah, jadi agar sebuah interaksi bisa berjalan dengan baik, syaratnya itu yang berubah adalah dua belah pihak yang akan berinteraksi. Nah, di Al-Quran dikatakan bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dengan hatinya. Gitu. Jadi ketika kita juga ngomong sama orang lain agar dia merubah diri, satu, dia sendiri nggak kuasa merubah dirinya, gitu kan? Karena berat, dan kita berusaha keras untuk merubah dia, gitu. Padahal ada ayat itu bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dengan hatinya. Kalau ingin orang lain itu berubah, yang bisa merubah hanya Allah. Cara kita sikapi dengan bijak, gitu. Meskipun itu seakan-akan kayaknya tidak mungkin ya. Saya mau bertahan berapa lama ini gitu. Semakin tidak terkendali suasananya,
kita tidak melakukan dengan cara yang keras gitu ya, kita bersabar terus sambil bijak menghadapi komunikasi misalkan gitu ya. Tapi tetap memohon ke Allah, karena yang kita bisa lakukan adalah hanya menyampaikan kalimat terbaik, yaitu orang-orang yang berbuat baik itu, yang tadi itu. Jadi rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan kita mohon Allah kemudian memberi hidayah agar merubah hati orang lain. Termasuk hati kita. Kita pun nggak bisa merubah hati kita. Yang kita tahu adalah kita punya penyakit. Makanya kenapa ada hadis, jika Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, maka Allah akan tampakkan aibnya. Jadi ketika kita tahu kita punya masalah, misalnya saya itu punya masalah gampang memprasangkai. Misalkan contoh, saya punya masalah itu seringkali iri lihat orang lain. Saya itu punya masalah itu sering nggak sabaran gitu kan. Nah saya itu nggak suka jadi orang seperti itu, karena setelah reda itu malu sendiri, jadi kayak nggak dewasa gitu kan. Tapi saya juga nggak kuasa, selalu kalah terus misalkan. Artinya apa? Kita tahu penyakitnya, tapi kita nggak bisa merubah gitu. Nah, kenapa itu Allah tunjukkan aibnya? Agar menyeru dan berdoa gitu kepada Allah. Dan tiba-tiba karena rajin berdoa, dalam satu waktu, tiba-tiba hilang gitu aja gitu. Jadi kita nggak tahu kapan dicabutnya gitu. Yang jelas kita cuma berdoa, tiba-tiba ketika ditimpa lagi mungkin ujian yang sama, heran sendiri, loh kok saya bisa sabar ya? Padahal saya tuh dulu kayaknya hal-hal gini tuh berat banget. Itu kapan berubahnya juga nggak tahu, kapan diangkatnya nggak tahu. Jadi miracle happen gitu. Itu berlaku. Gitu. Itu mungkin. Alhamdulillah. Kurang lebih tadi pertanyaannya begitu ya, Mbak Lin ya. Ya kalau misalkan ada yang pertanyaan langsung bisa langsung open mic ya. Kalaupun misalkan tidak ada, mungkin kita sudahi untuk sesi kajian Rabu hari ini. Alhamdulillah. Cukup padat juga tadi, Mbak. Jadi sebenarnya memproses tadi ayat demi ayat itu juga, itu kan bahasa ringkas ya. Saya jawabnya itu baca Al-Quran kemudian jelasin, itu ringkas ya. Tapi itu harus dibaca-baca lagi ayat-ayatnya gitu ya. Itu sudah masif sekali. Jangankan tadi ada berapa ayat yang kita bahas, 7 atau 8. Satu ayat aja itu isinya itu luar biasa gitu. Banyaknya dalamnya gitu. Jadi mudah-mudahan saya terbantu ya tadi oleh Mbak Eka itu dikirim pertanyaan sebelum kajian sehingga saya bisa nyusun materi gitu. Nah, jadi kalau seandainya nanti ke depannya ada pertanyaan-pertanyaan di awal, saya punya waktu nyusun, pertanyaannya boleh banyak, prinsip keluarnya mah sama aja gitu kan. Tapi kalau tidak ada pertanyaan dan sayanya juga nggak punya materi, maka kajian Rabu akan langsung diskusi dan tanya jawab gitu ya. Kecuali ketika sesi sharing seperti kemarin. Jadi kajian Rabu ini kita akan bikin fleksibel mengikuti sesuai kebutuhan gitu. Jadi saya tidak akan bikin silabus ya. Ya butuhnya apa ya kita sesuaikan aja. Kalau butuhnya hanya langsung pertanyaan-pertanyaan, langsung kita jawab ya. Tapi kalau butuhnya panduan agar bisa punya guideline ya di dalam menghadapi banyak problem yang macam-macam bentuknya, tapi ada prinsip utama, nah itu mungkin harus ada materi. Gitu. Jadi kita akan mengalir mengikuti yang Allah mudahkan di kajian Rabu. Itu enggak? Baik, alhamdulillah. Sepertinya sudah cukup Pak. Mungkin kita sudahi saja sesi hari ini ya. Bagi sahabat-sahabat nanti yang berkedatangan, silakan untuk membuka videonya untuk sesi dokumentasi sambil nanti mungkin ditutup oleh Pak Yudi. Mangga Pak. Baik, sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah terasa lebih ringan ya buat saya dengan pola seperti ini sebenarnya gitu. Jadi saya sebenarnya nggak butuh bikin slide PowerPoint ya, lebih enakan ada kebingungan, ada pertanyaan,
kemudian kita cari panduan di Al-Quran, kemudian kita display ayat-ayatnya, dan kita bahas begitu kan. Itu langsung to the point gitu. Karena kalau manusia sudah bikin-bikin kiat-kiat itu relatif, jadi kita kadang lepas ya dari sumber gitu. Tapi kalau tadi ya yang saya sampaikan sesuai yang Allah ajarkan gitu. Jadi kita harus mengatasi semua problem kehidupan sesuai yang Allah ajari, Allah yang punya nih gitu. Allah udah kasih kitabnya sebelum kehidupan ini digelar pun Allah udah siapkan jalan keluarnya gitu kan. Yang mudah-mudahan di Rabu depan juga kita akan terus eksplorasi. Pertama kemarin ya alhamdulillah terima kasih Olin dan Orin, sesi sharingnya sangat bagus gitu. Mudah-mudahan nanti buat teman-teman yang lain entah sebulan sekali ada satu waktu di mana yang berkenan sharing juga bisa menyiapkan gitu ya kisah dirinya khususnya terkait syiar nikmat gitu. Jadi kita tidak perlu mensiarkan tragedi, tapi melalui macam-macam tragedi yang pernah menimpa kita, apa yang dilakukan dan jalan keluar apa yang Allah berikan. Itu yang harus disiarkan. Kalau itu tidak disiarkan, maka agak keterlaluan. Ya, karena kan kalau misalkan kita sudah berhasil, Allah tolong, dan ada buktinya, tolong juga sampaikan ke orang lain, agar orang lain menjadi yakin. Tanpa itu kayaknya susah gitu kan, jadi teori nanti. Kalau saya yang cerita nanti, bisa bicaranya, oh ya karena Kang Yudi yang bicara kan, gitu kan ya. Mungkin beda. Tapi kalau yang bicara adalah semua yang ingin sharing, wah ternyata siapapun yang benar menyikapinya, betul ada jalan keluar. Jadi semangat, semua bisa, semua berlaku hukum yang sama. Allah kan menunggu justru ya kita berdoa kepada Allah, berharap pada Allah, tapi tentu harus benar berdoanya kan. Nah, itu mungkin sahabat-sahabat, jadi sesi sharing sudah oke. Kemudian tadi ada pertanyaan, kemudian saya bisa sempat bikin materi, gitu. Jadi tadi baru masuk pagi, ada waktu sejam, 2 jam lah untuk menyusun ayat-ayatnya. Insya Allah cukup, gitu ya. Kalau dikasihnya jauh hari sebelumnya, pertanyaannya banyak, bisa dikelompok-kelompokkan, gitu. Bisa lebih banyak lagi kaidahnya yang keluar, gitu. Nah, jadi kita akan ikuti mudah-mudahan semakin ke depan makin interaktif, makin partisipatif. Jadi kajian Rabu ini tidak akan saya yang ngatur-ngatur formatnya sesuai kebutuhan. Ya, kalau udah nggak butuh, ya nggak usah ada kajian. Gitu. Tapi kalau masih butuh, kita akan terus adakan, tapi sesuai ya, jujur sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Alhamdulillah, terima kasih ya semuanya. Semoga sehat-sehat, PSBB diperpanjang, virusnya masih terus bermutasi, semua atas pengaturan Allah gitu. Jadi jangan seperti jahiliyah ya, yang kemudian kita terpengaruh oleh berita yang beredar bahwa semua itu bisa outbreak lepas begitu saja tanpa izin Allah gitu. Itu Allah sedang menguji. Kalau kita orang yang beriman, kemudian tertimpa oleh COVID, kemudian meninggal, kalau dia kemudian punya pengetahuan, ngerti bahwa tidak akan menimpa dia kecuali atas kehendak Allah, maka bisa masuk syahid. Yang syahid itu susah orang meninggal ya dalam kondisi normal. Tapi kalau memang belum saatnya kena COVID, ya sebentar istirahat, sembuh lagi gitu kan. Ya, jadi disikapi, jangan menyepelekan, tidak juga terlalu panik gitu. Kita ada Allah, gitu. Kita orang beriman tetap harus kepada Allah berpegangannya. Baik, terima kasih banyak. Kita sama-sama akhiri kajian hari ini dengan beristighfar pada Allah dan kita tutup dengan kafaratul majlis ya. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Atur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Yudis, Kang Indra, hatur nuhun. Mohon maaf lahir batin. Mangga, pamit ya. Assalamualaikum semuanya. Baik.